Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tetap hari ini. Yes, pangga. Yes, tentunya panen ya, bareng Bang Heri Petani Indonesia. Nah, hari ini saya mengawali kembali panen ubi jalar ya. Yes, Bang Heri hari-hari ya, hari ini sampai kapan kemarin yes, masih diagendakan berada di lahan ubi jalar ya. Nah, hari ini saya akan mereview 3 varietas ubi jalar saya yang akan saya panen yang hari ini. Salah satunya adalah Pelangi Madu, ada Gemoy 122 dan ada Gemoy 1 ya yang hari ini akan saya panen. Ini sudah saya cuplik sedikit. Nah, ini panen adalah ubi Pelangi Madu ya, yang kategorinya super ya. Nah, ini akan kita kirimkan ke kota Kediri ya, agendanya di minggu depan. Ini kita punya permintaan kirim ke sana ya, semoga di sana sesuai dengan apa ya harapan nih ya, dijual di sana laris manis ya produk dari Bang Heri. Dan oke, terima kasih, tak lanjutkan ya sambil promo-promo apa ya sembarang. Nah, hari ini tidak saya jabut ya, tetap yang ukuran medium kita tinggal karena sebagai pembibitan untuk awal tanam di musim mulai penghujan nanti. Nah, untuk video selanjutnya nanti ada spesifikasi khusus ya buat kawan-kawan, cara-cara pemilihan bibit ubi jalar yang baik dan benar, jenis yang cocok ditanam di musim penghujan atau di musim yang kemarau seperti ini. Tapi hari ini agendanya yang saya bahas, yes, kita ngecek aja panen ubi jalar kita yang hari ini sudah siap kita eksekusi ya. Nah, seperti ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tak muncul kelihatan ada yang umbinya sudah besar sekali ya. Nah, ini adalah ubi Pelangi Madu ya, dalam sebatang yang hari ini mau saya panen. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini sudah kita potong aja ya. Memang nek cara wong Jawa ngarani gantilane cilik banget ya, tapi ya umbine ya lumayan lah. Ini kita cabut. Nah, ini dalam 1 kilo isinya rata-rata ini 4 ya, 3, 4, kadang ya cuma 5 ya sekilo ya. Nah, umbine dalam sebatang ini 0, 4, 5, 6, 7, ada 9 ya. Wah, mantap boy. Nah, ini tidak semua kita panen ya, yang masih kecil sebesar ini kita tidak panen. Nah, agendanya ya ben panen di 1 bulan ke depan ya. Oke, yang sudah kita panen kita sisihkan dulu ya. Contohnya kayak gini ya, identik dengan yang super panjang ya, seperti ini ya. Wah, ini masih kena tanah karena ya barusan diambil ya, nggak apa-apa. Yang penting kualitasnya sudah bagus sesuai dengan harapan kita untuk Pelangi Madu ya. Identik dengan umbinya yang panjang seperti ini ya, mulus panjang. Ini adalah ciri khas dari ubi Pelangi Madu ya. Nah, kalau yang masih segini kita biarkan saja ya, nggak apa-apa. Ini masih lebih ini hampir segini tapi nggak apa-apa, ditinggal baik ya. Nah, ini kan timbun kembali. Nah, ini contohnya lagi ya, pengambilan. Nah, ciri khasnya dari Pelangi Madu, nah, umbinya sudah muncul sampai di luar. Biasanya kalau muncul seperti ini yo pasti akan lebih besar ya. Nah, contohnya gini ya, ini kalau kita ambil dalam 1 kilo ini mungkin isinya 3 ya, kalau yang sudah sebesar ini. Mantap sekali. Nah, nih udah Pelangi Madu ya, dalamnya adalah warna oranye, ada yang kombinasi ungu, ada yang hanya oranye saja ya, karena kita punya pelangi ini 2 varian ya, yang kualitas super dari ubi jalar kita. Yes, pokoknya walaupun batangnya cuman sederhana kayak gini ya, umbine ya insya Allah bagus sesuai dengan harapan ya. Entah 1 biji atau 2 biji dalam sebatang pasti akan ada yang kita panen ya. Kalau kita gini, disimak saja. Ini ada Pelangi Madu semuanya. Oke, lanjut dari Pelangi Madu. Enaknya apa ya? Ini ya, yang dekat dengan saya saja. Ini Gemoy 122. Ini juga mau saya panen kembali. Kita ngecek ya, dengan tingkat kerembunan yang ya cukup simpel ya. Ini dari Pelangi Madu tadi sudah, kita menuju Gemoy 122. Ini Gemoy 122 juga kualitasnya mantap ya.
Nah, ini langsung aja tak bongkar ubinya. Mantap sekali lur. Nah, ini contoh yang sudah siap kita panen dari ubi jalar gemoy 122 nih. Ya, kualitasnya sedengan untuk kita open ya, tidak terlalu besar ya, karena kita memang panennya hari ini agendanya untuk kita oven, jadi dipanen tidak terlalu besar ya, mungkin dalam 1 kilo itu berumbi 4 ya atau 5. Nah, contoh segini. Ini adalah kualitas yang kategorinya standar untuk ovenan ya, seperti ini. Nah, ini yang sudah besar ya diambil, yang sedengan tanggung ya sebagian kita tinggal, karena untuk agenda selanjutnya masih dapat kita panen dengan hasil yang maksimal. Nah, ini cuma saya ambil 3 ya yang sudah standar untuk gemoy 122. Ini yang satu, masih ada 2, ini 3 kecil ya, kita timbun aja untuk 1 bulan ke depan persiapan panen lagi. Nah, oke, lanjut, masih jenisnya gemoy 122. Ini ya tak nyepil yang batangnya kayak gini ya. Sederhana sekali untuk gemoy yang ini. Pokoknya enek gemoy lanjutkan aja ya. Ini varietas unggulan dari kita yang selalu mendapatkan pokoknya apresiasi lah dari kita yang ada di sini juga kawan-kawan. Nah, ini mudah sekali ya untuk panen ubi jalar itu. Wah, mantep ya. Ini rata-rata dalam 1 batang yang siap kita ambil di usia 3 bulan. Kalau gemoy 122 ini pasti ada sekitar 4 ya yang sudah layak. Sebenarnya layak semuanya, tapi untuk kategori kita jual secara banyak itu kita ambil 4 sampai 5 ya. Untuk yang ukuran tanggung, nah ini masih kita biarkan. Sebenarnya kalau dijual sudah laku, tapi kita ya eman-eman ya, karena menunggu 1 bulan lagi ini sudah menjadi ukuran yang spesial. Jadi kita timbun aja. Nah, tapi harus sirkulasi airnya jangan sampai telat ya kalau kita memanen ubi jalar itu dengan sistem cara Jawa nih ya wis takok mbahe dhewe-dhewe ya. Unduh telo itu diambil yang besar saja, jenenge opo ya. Aku ndak mau nyebutkan di sini. Makanya ini main diguyu ya. Ndak apa-apa, yang penting panen gitu ya. Nah, contohnya gini ya. Ini gemoy 122. Kualitas umbine wis jaminan mutu. Mantap ya. Identik dengan agak bulat, dengan tekstur halus, umbine banyak ya, rasa manis warna oranye. Nah, kalau ciri khas dari pelangi madu tadi identik dengan yang bentuknya panjang seperti ini. Nah, ini satu lagi ya, kita ngecek untuk panen hari ini dari gemoy 122. Ayo wis sing jejer ya, timbang kemana-mana jauh ya. Yes, sampingnya saja. Ini yang juga sama-sama hari ini akan saya panen, jadi ya semua kita panen ya. Mantap sekali, ini umbinya besar-besar ya. Pokoknya umbine gede nih ya, perlu kita panen yang kualitas saja, yang jos. Iki lur. Nah, seperti ini ya. Warnanya menarik, cantik dan manis tentunya rasanya. Nek kurang manis tambahi gula ya. Iya guyane wong Jawa ya ngono. Reneng Mas telora legi. Nek kurang lagi tambahi gula. Ngono ya. Tapi memang pada dasarnya nek ubi jalar yang saya tanam hari ini adalah memang sudah mempunyai kategori manis semuanya. Dari jenis-jenis yang lain pokoknya sudah kita buktikan ya. Nah, ini ada yang besar sekali. Nah, oke lanjutkan kawan. Ini yang ukuran sedang kembali kita timbun ya. Semoga hari-hari ini atau minggu ini di Ndongko kembali ada guyuran gerimis agar ubi jalar kita ini tambah berkembang dengan baik ya isine. Neng ndang gede ndang panen. Nah, ya wis kayak gini. Nah, ini usia 3 bulan memang kalau saat-saat kena musim kemarau itu pasti ada yang namanya penyakit boleng ya. Milik saya pun ada ya. Ini ternyata ada satu yang sudah ada gejala boleng ya ini. Ini walaupun kecil harus kita ambil, kita jauhkan ya. Kita cek aja ya yang lain dalam 1 batang
kalau mungkin terjangkit yang namanya bibit penyakit buleng. Nah, ini contohnya. Ya, tanaman kita ada juga yang kena buleng ya. Tidak 100% tanpa buleng itu enggak ada ya. Yang namanya penyakit walaupun sedikit ada. Nah, contohnya kayak gini. Nah, sudah masuk ke dalam. Ini kalau kita sudah menemukan satu penyakit buleng seperti ini, itu tuh kita harus mengambil ubi jalar itu, dan kita harus mengorek-ngorek, mengecek umbi dalam satu batang itu apakah semua terjangkit atau tidak. Tapi kalau sudah ada yang namanya penyakit seperti itu faktornya harus kita hilangkan, yaitu penyakitnya di yang kena buleng seperti ini. Tapi kalau untuk yang lain masih aman seperti ini ya, ini yang lain tidak ada ya. Dalam umbi beberapa ini ada 8 umbi yang kena gejala buleng, itu sudah ada 2. Ini yang 2 kita hilangkan ya. Untuk yang lain tetap kita harus mengecek apakah ada bibitnya atau tidak. Tapi kalau tidak ya kita biarkan saja. Kalau ini belum saatnya kita panen atau ukurannya belum begitu besar ya. Kalau kita cek ini juga kena buleng, itu kita harus hilangkan, jauhkan dari lahan. Tapi kalau aman, ini aman baik ya, tidak ada penyakitnya, itu bisa kita timbun untuk diagendakan dipanen yang selanjutnya. Tapi untuk yang sudah kena buleng seperti ini tadi, ini harus kita buang, kita jauhkan dari lahan kita agar tidak menularkan yang namanya penyakit buleng. Nah, penyakit buleng itu tidak pandang telo ya, telo apapun bisa ya, ubi jalar maksudnya. Nah, jadi antisipasi awal kalau sudah terjangkit seperti ini harus kita ambil, kita hilangkan, jauhkan dari lahan. Lebih baik lagi kita bakar ya, itu akan pasti mematikan penyakit dan untuk rantai perkembangbiakannya akan hilang. Jadi ya seperti itu ya. Kalau banyak ya kita sisihkan dulu, nanti kita kemas, kita buang jauh dari lahan. Pokoknya intinya dimusnahkan yang namanya penyakit ya. Nah, ini untung ketahuan ya. Kalau kita tidak tahu saat kena buleng itu ya susah. Kalau sudah menjalar dari batang ke batang itu kita bisa gagal panen ya. Contohnya itu ya. Jadi untuk semua ubi jalar itu semua bisa terjangkit yang namanya penyakit buleng. Ya entah siapapun yang nanam ya. Tapi kalau ada yang bilang tidak pernah kena buleng penyakit saya, itu saya masih meragukan ya. Karena walaupun kita sudah antisipasi dari awal sejak dini, itu yang namanya buleng itu pasti akan selalu ada ya. Jadi yang jelas kita harus meminimalkan dengan metode-metode yang kita ketahui atau kita minta solusi dari teman bagaimana antisipasi dari penyakit buleng itu saat menyerang. Nah, makanya nek belajar menanam ubi jalar jangan menyimpulkan mudah, tapi jangan juga menyimpulkan susah ya. Jadi ya antara susah dan mudah itu sebenarnya kita harus belajar sendiri ya, belajar dengan alam ya. Jadi lebih baik bila ada konten atau mungkin pengalaman orang lain itu kita saring, kita amati, kita teliti apakah benar atau tidaknya, apakah huak apa fakta ya. Bang Heri ngono ya. Oke, ya yes, nggak apa-apa. Karena penyakit buleng itu nek wis menjangkit banyak, itu ya susah dihilangkan ya. Dideteksi pun biasanya sudah terlambat, gagal. Mending antisipasi dari awal, yaitu salah satunya dihilangkan kalau sudah ada yang kena seperti itu tadi. Jadi metodenya ya banyak sekali. Dari pestisida, dari yang lain kita harus mengendalikan hama itu ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Wes, ini cara kata-kata mutiarane kan ngono ya. Oke, lanjut ya. Tadi wah agendane mau ngecek panen kok malah reno-reno sing digarap. Ya wis ra apa-apa. Ya sambil guyon cerita. Tadi tak janjikan mau ngecek ini ya. Yang gemoy 1 yang akan saya panen juga. Nah, hari ini sudah memang harus kita panen di usia 3 bulan. Umbine kaya apa Mas? Ayo didelok bareng langsung dipanen. Nah, guys ngene iki nek petani ya. Ora wedi panas karena di sini sangat terik sekali ya. Hari ini jam 9 pagi sudah kayak jam 11 siang. Nah, ini langsung aja tak
nyepil buat kawan-kawan ya. Suasananya panas ya. Nek gambar di video agak burem kepanasan ya karena terlalu banyaknya cahaya ya. Yes, HP ini ya HP jadul jadi ya wes disyukuri aja iso ngonten ngono ya. Ya besok nek punya rezeki yang lebih kita pakai agendanya pengen tuku iPhone ya. Moga ketekan. Nah, ini ya. Yang kualitas bagus dari Gemoy 1. Nah, ini langsung aja saya pangkas umbinya. Nah, iya. Nih, kualitas ubi dari Gemoy 1 ya. Ini sudah besar-besar dalam sebatang ini ada sekitar 5 atau 6 umbi yang ada pada batang satu ini ya. Nah, nanti tak saya sisakan karena adanya yang masih kecil. Yang besar ya kayak gini, guys. Standar sekali ya. Kualitasnya jos, mantap. Kita harus panen hari ini agendanya ya. Cocok sekali. Nah, ini ada 5 umbinya tapi ini saya cuman ambil 3, yang 2 itu masih agak nanggung ya. Ukuran gede ya urung gede, cilik ya suara cilik ya. Tanggung guys, daripada tanggung tak timbun aja. Ini contoh caranya panen ya. Contoh cara panen dengan tidak menyabut seperti ini yang saya lakukan. Kadang orang itu ya ada alasannya ya. Yang pertama alasannya ya sing kecil ben gede. Ada juga yang untuk menghemat pembibitan awal atau pembibitan tanaman kalau kita menginginkan nanam lagi tapi masih terkendala nggak ada air. Contohnya sekarang yang saya lakukan. Ini metode ini saya lakukan karena untuk pembibitan ulang di bulan depan ya. Insya Allah kalau sudah mulai ada hujan ini untuk pembibitan selanjutnya. Jadi tidak saya cabut sekalian. Untung kita adalah ubi yang masih ukuran sedengan dan kecil itu bisa sudah layak jual kembali di saat kita panen yang kedua ya, itu seperti ini. Tapi kalau kita ingin langsung jabut total, langsung ditanami ulang itu ya enggak masalah ya, sama-sama saja, sama-sama berkualitas, yang penting gitu ya, bagus ya. Oke, ini lanjut masih di Gemoy 01 ya. Nah, Gemoy 01 umbi ini ya, seperti ini ya. Bisa bentuknya agak bulat, ada yang panjang, itu tergantung lahan kita. Karena ubi jalar jenis ini sebenarnya ciri khasnya itu mempunyai bentuk bulat, lonjong dan panjang. Yes, pokoknya bisa kita setel ya. Ya, yang penting setelannya pas yo, hasilnya memuaskan. Kadang ya oleh aku nandur umbi ini kok menjadi bulat. Nah, padahal itu jenis panjang. Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Itu enggak cuman dari jenis saja ya. Karena memang jenis ubi jalar itu ada yang mempunyai memang benar-benar ciri khasnya itu bulat. Walaupun ditanam di model apapun tidak bisa panjang karena dengan ciri khas yang memang benar-benar bulat. Tapi kalau saya bisa tapinya ya. Yang jenis panjang itu bisa kita rekayasa menjadi agak bulat. Tapi kalau memang dasarnya itu bulat, tidak bisa kita rekayasa menjadi panjang. Itu dari pengalaman saya. Tapi itu nek produk yang sebenarnya panjang kok ditanam di sana itu menjadi bulat, itu adalah kesalahan teknis saat penanaman ubi jalar itu sendiri ya. Karena memang ciri khasnya panjang kok di tempat lain menjadi bulat, itu bukan karena yang berubah itu umbinya. Itu kesimpulan saya, yang berubah itu metode cara penggarapan lahan dan pemupukan dan perawatan ya, seperti itu. Nek ubi yang mempunyai dasar ubi panjang kayak ditanam di tempat lain menjadi bulat itu seperti itu. Tapi kalau memang ciri khas bulat asli dari genetiknya ubi jalar itu bulat, itu sangat susah kalau kita menginginkan menjadi bentuk yang panjang. Memang ya ciri ini dewi-dewi. Itu ya ngono lah, gawane dari sananya ya. Jadi wes aman aja. Yang penting kalau yang panjang bisa dijadikan bulat, kalau yang bulat nggak bisa dijadikan panjang. Kesimpulannya ngono. Yang penting kualitasnya ngono ya Mas. Ya. Tapi yo selerane dewi-dewi. Nah,
Oke, masih dengan gemoy 1 tadi ya. Ini tak lanjutkan untuk sama-sama masih gemoy. Gemoy 01 ya tetap tak panen hari ini ya. Banyak umbine ya, kualitasnya rata-rata panjang ya. Kalau yang identik dengan bulat itu karena faktor lahan kita yang kurang bagus ya. Contohnya kayak gini. Di sini sangat keras banget ya. Penyiraman dari awal tanam sampai panen ini saya lakukan sekitar 6 kali, tapi hanya sistem saya itu saya kocorkan, tidak kita gendang atau dilap. Nah, ini panjang loh. Wah, mantap banget ya. Super woy, klasik. Nah, untuk kawan, untuk para petani ubi jalar, nah jadikanlah pengalaman Anda yang mungkin untuk kita bagikan kepada kawan-kawan di tempat lain ya. Contohnya yang pengalaman saya ini saya berikan buat kawan, nek sing pengen menyontoh metode panen kayak gini ya monggo ya. Nah, tapi ya terserah lah. Yang penting saya berbagi pengalaman, ini bisa ada manfaat untuk kawan-kawan ya. Ya, yang jelas kalau panen tidak bareng seperti ini yang saya lakukan, panen itu keuntungannya kita bisa panen 2 kali dengan sekali penanaman ya. Dan untuk panen yang kedua itu pasti akan menurun ya kelemahannya itu dari banding yang pertama. Tapi keunggulannya ya kita panennya itu lebih singkat ya. Di panen 3 bulan pertama kita sudah panen, nanti 1 bulan ke depan atau di usia 4 bulan itu kita sudah bisa lakukan panen yang kedua. Walaupun tingkat produksinya itu kisaran 60-70% dari panen yang pertama. Tapi kalau kita kalkulasi dengan waktu itu kita masih untung ya. Ibaratnya wes ditambah waktu sesasi kok tambah modal ya cuman apa ya, mungkin kalau kita mau memupuk ya bisa kita lakukan pupuk dengan kapasitasnya hanya separuh atau sepertiga dari biasanya sudah panen ya. Nah, gitu. Yes, pokoknya semua metode tentang pertanian itu pasti ada kelemahan juga ada kelebihannya. Yes. Nah, iso kabeh lebih no ya. Nek lebih kabeh yang ndang suke ya. Oke, terima kasih ya hari ini untuk kawan-kawan yang sudah nyimak. Ini jangan lupa semangatnya terus ditingkat nih, apalagi saat-saat pergantian presiden ini nanti mungkin ada gejolak apa ya. Kita sebagai petani jangan terlalu terpengaruh ya. Yang penting kita tetap punya semangat berkreasi. Ya jenenge wong tani ya di bidang pertanian aja ya. Sing penting kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Ya wis hasil wae gitu ya. Contohnya gini ya. Mantep banget. Nih lek sak lenganku ya luweh lur. Ini usianya 3 bulanan ya, sekitar itu. Nah, oke, tadi sudah sampai mana ya? Mulai pelangi sudah. Nah, hari ini agendanya ya rada santai ya, diarani santai ya ora santai ya jenenge bekerja. Tapi nggak apa-apa, yang penting kualitas yang kita hadirkan hari ini bagus ya. Nah, oke lanjut kawan. Ini menuju jenis unggulan kita yang hari ini akan saya panen juga ya. Nah, ini super kualitasnya top sekali. Nah, ini produk terbaru saya yang hari ini akan saya panen. Nah, bagaimana pendapat Anda ya dengan kondisi tanaman nek punya produk baru itu diuji 2 kali sudah seperti ini. Besar ya, 1, 2, 3, 4. Berapa ini? Umbinya ada 5, 6 ya. Oh, itu cuma ada 6 kayaknya dalam sebatang. Tapi ya nek kualitasnya sudah bagus ya. Untuk kualitas rasa panen perdana kemarin ini sudah manis. Sudah produksinya meningkat. Nah, ini adalah panen yang kedua kita di tahapan seleksi, dari seleksi rasa dan produksinya. Tapi alhamdulillah semakin meningkat ya, bagus ya. Contohnya gini, umbine wis nongol kabeh lur. Nah, karena barusan diguyur gerimis ya bisa ragak lunak ya tanahnya. Ya. Oke, terima kasih yang hari ini sudah menyimak, motivasi buat kawan-kawan ya. Janganlah berhenti berkarya untuk Indonesia. Jadikanlah apa yang Anda lakukan itu bersifat positif untuk kita semuanya dan orang lain.
Jadi apapun yang kita lakukan, usahakan adalah sisi positif yang kita berikan sebagai motivasi buat kawan-kawan untuk kita tentang pertanian dari ubi jalar saya. Cara-cara memilih bibit nanti juga akan saya berikan tutorialnya. Carane panen nek ora dijabut ya koyo ngono ki mang ya. Kita ngambil yang ukuran standar besar, yang ukuran masih tanggung kecil itu kita biarkan, kita timbun kembali, dan 1 bulan ke depan agendanya panen kembali. Ya ngono lah, intinya seperti itu. Kita berbagi sedikit ilmu atau pengetahuan, kalau ada manfaat untuk orang lain bisa kita bagikan, ya itulah suatu kesenangan. Tapi kalau hanya menghujat, kadang ya banyak ya orang itu hanya menghujat, tidak nek cara wong Jawa kok ra noleh getoke dhewe. Tapi ya mungkin ya ada. Ya jenenge dunia itu ada yang baik, ada yang benar, ada yang jelek, ada yang pokoke bolak-balik ya ning awan ya enek bengi. Ya wis ngono lah. Yang penting kita sebagai masyarakat yang baik, kita hampir punya presiden baru ya. Moga dilantik ini Pak Presiden yang baru akan memberikan tambahan segalanya buat bangsa ini ya. Nah, harapannya petani yang jelas, petani itu lebih makmur dari yang sekarang. Harapannya seperti itu ya. Mulai dari harga pertanian meningkat, pupuk yang tidak terlalu mahal, mudah dijangkau. Harapannya mesti itu ya. Karena dengan lancarnya tentang pertanian, sebuah negara akan lebih makmur ya. Seperti itu ya. Petaninya semakin sukses, negaranya semakin kuat. Harapan kita ya, kita berdoa bareng-bareng, dan hari ini akan seperti ini ya. Ijuru ya. Oke, terima kasih. Salam tani Indonesia dulu ya. Isbuh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.